Bagaimana biar kita selamat tidak ngikuti nafsu? Ikuti bagaimana Allah menunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul bulan. Kalau seandainya manusia tidak pernah berbuat jahat, makanya gini Pan, kata Nabi, al-insan ma'atawanisan. Manusia tempat sejarah, tempat yang lupa. Kalau manusia sama sekali tidak pernah berbuat salah seumur-umur, semua manusia akan dimusnahkan semua ini. Diganti dengan makhluk yang lain. Sengaja untuk menilai dipakai nggak, punya iman nggak, jadi orang takwa nggak, dikendalikan nggak. Makanya pantas orang yang bodoh suka bilang dasar otak lu di bawah dengkul. Ya kan begitu kan? Ya. Ini nyata. Mana yang lebih menguasai nafsu atau yang lainnya? Oke. Kita buka pertanyaan Maya. Sok. Siapa yang mau nanya? Ya ini, silakan. Silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Bulan dari Majelis Taklim Al-Furqon Cembul, Bandung. Oke. Ibu Bulan, silakan. Batuk Bu Haji. Tanya Mama yuk. Ayo. Masalah emosi, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu dan apa akibatnya bila kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Nafsunya nafsu apa dulu? Nafsu marah misalnya sama anak. Terus tadi ada Mama membahas sedekah. Nah misalnya kita punya uang nih, tapi kita bingung ini uang mau disedekahin enggak ya? Atau buat resiko di rumah apa buat jajan anak gitu. Gimana cara ini? Oke. Jadi pertanyaannya dua. Ya. Nafsu pusatnya di sini, di udal kita. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Ulan cobain, jengkalin. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana biar kita selamat tidak ngikuti nafsu? Ikuti bagaimana Allah menunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul bulan. Jadi misalnya mengendalikan hawa nafsu yang ke bawah nih. Nikah dong. Jangan berbuat zina. Sama-sama terpenuhi. Tapi yang kalau nikah Anda tidak berdosa. Dapat ridho Allah, dapat rahmat dan keberkahan. Punya anak. Kalau Anda berbuat zina, dosa besar tempatnya neraka. Sekarang. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Harta, pangkat, jabatan, ketenaran. Dan semuanya sejengkal ke atas. Bagaimana Allah perintahkan? Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, manusia bukan kita. Manusia. Makan semua yang di muka bumi. Syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah cara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya. Makanya tadi Ulan nanya, bagaimana caranya? Ikuti dong perintah Allah dengan yang halal. Itu caranya. Kalau tidak, kata Allah mengikuti langkah setan. Makanya selalu pikirkan halal apa haram. Karena dalam Islam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tuh, di Quran jelas, di hadis Nabi jelas. Cara mengatakan begitu. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Karena kalian tahu mana yang hak, mana yang batil. Makanya ngaji, kaji itu Quran, kaji hadis Nabi. Begitu Bulan. Oke, ketika kita mau sedekah terus ada godaan buat pakai buat hal lain. Itu nafsu juga yang mengendalikan. Sebentar. Kalau duit kita cuma segitu-gitunya. Cuma 10.000. Ada orang minta-minta. Miskin banget. Kita kasih juga nggak masalah. Kita masih bisa bertahan. Udah makan, dia belum makan sama sekali. Kalau itu kenyataannya. Tapi seandainya saya memang mepet, saya juga udah seorang 5.000 selesai. Gampang, nggak bakal miskin kok.
Justru kita makin banyak sedekah, makin melimpah ruah. Kata Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Datang dari arah yang tidak pernah kalian. Kalau kita dalam kondisi lapar juga gimana? Kenapa? Kita lapar. Makanya mah bilang tadi, udah 5.000. Gampang kan? Tewareg mah. Tewareg tidak masalah. Yang penting saya tidak mati. Oh ya udah. Ya, dia bertahan hidup. Saya pun bertahan hidup. Gak nyari kenyang, yang penting hidup. Kan iya, yang penting bisa bertahan. Kan? Ya. Kata Allah yang namanya makan untuk bertahan hidup, bukan untuk sampai kenyang. Kenapa? Hawa nafsu itu melalui 3 pintu, Pak. Harta kekayaan, tidur, makan. Pengen harta kekayaan sampai nggak mikir halal haram. Nggak mikir saudara kandung kayak berebut warisan saling bunuh. Ada nggak? Ada. Nafsu kan? Makan. Wow, nafsu makan. Segala macam dimakan. Sampai sepiring munjung. Ini makan. Itu setan. Hati-hati. Hawa nafsu yang wajib dilarang. Makanya harus puasa. Mengendalikan nafsu. Ya. Tidur. Masya Allah. Nggak sayang waktu. Kapan kerjanya? Kapan dapat duitnya? Kapan ngapal Qur'annya? Kapan bersosialisasinya? Begitulah. Karena 3 pintu nih nafsu. Kekayaan, makan, tidur. Hati-hati jaga. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah itu dia pinter Ipan. Murid Mama Dede gitu. Udah cukup Wulan? Ya, cukup Pak. Oke Wulan. Atunun mah atas pencerahannya jazakallahu khairan kasiran. Assalamualaikum. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, atuh lanjut. Siapa yang mau nanya? Ya, silakan. Sok. Coklat. Mangga, berdiri. Nah, coklat apa koneng Pak? Coklat mah yang sebelahnya baru. Coksu, Mama. Coksu. Coklat susu cina. Siga pramuka. Mangga coksu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina. Saya dari Majelis Taklim Lailatul Zikri dari Satria Jaya, Bekasi. Tanya Mama. Tanya Mama yuk. Ayo. Gini loh Ma. Kan kita kalau lagi nyampur nih sama suami, itu bedanya cinta sama hawa nafsu itu Bagus. apa ya Ma ya? Oke, Apa bedanya Mama? nih ya. Rina, Siap. yang namanya manusia ditakdirkan oleh Allah punya nafsu. Tapi dalam Yusuf 5:3 nafsu terbagi 2. 1, nafsu yang didorong oleh setan. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ini dia. Karena menikah, nafsu yang singgah ke bawah. Tapi dilampiaskannya dengan pasangan masing-masing. Ini adalah nafsu yang mendapatkan kasih sayang dari Allah.